Sahabat Profludi dimanapun berada saat ini di masa pandemi ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, ada juga yang dirumahkan. Ini terpaksa dirumahkan karena memang roda perekonomian terpaksa ini harus menurun. Dan saat ini kondisi sudah mulai membaik. Untuk itu apa sih yang dilakukan di Snapcap khususnya di Kota Makassar sendiri untuk memulihkan keadaan ekonomi dan juga untuk merangkul kembali masyarakat yang kemarin sempat kehilangan pekerjaan. Olehnya itu saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, sudah bersama dengan Bapak Kadis Irwan Bangsawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat dan semangat. Sehat dan semangat. Ini harus ya, Pak, ya, untuk menjaga semangat, imunitas tubuh. Pak, seperti yang saya katakan tadi, ini ada beberapa karyawan yang kemarin sempat dirumahkan dan ada juga yang sempat kehilangan pekerjaan ya, Pak. Ya, ini bagaimana sih dari Dinas Ketenagakerjaan sendiri? Terima kasih. Jadi Dinas Tenaga Kerja, saya jelaskan dulu tugas fungsi kita, tusi kami, tugas dan fungsi kami yaitu bagaimana pertama mengentaskan angka pengangguran di Kota Makassar, itu yang utama. Mengurangi angka pengangguran, kedua menciptakan lapangan kerja tentunya. Yang ketiga bagaimana memfasilitasi para pengusaha dan pekerja yang trouble atau bermasalah, memediasi mereka. Yang keempat tentunya bagaimana menciptakan iklim perusahaan usaha yang stabil dan baik di Kota Makassar. Nah, kemarin ketika awal pandemi terjadi, data kami itu ada sekitar 9.350 orang yang terdampak pandemi. Artinya karyawan dan tenaga kerja cukup banyak. Jumlah pekerjaannya ada sekitar 351 dan jumlah perusahaannya sekitar 400 lebih. Itu yang terdata di kami, belum yang tidak terdata. Jadi itu begitu banyak yang terdampak. Oleh sebab itu tentunya kita harus melakukan tes program strategis, program yang bagaimana mengembalikan kembali kondisi perekonomian kita dan semakin stabil. Yang pertamanya ya tentunya ya kita menerapkan work from home dan sebagainya. Intinya kita mengurangi angka PHK di Kota Makassar. Oke. Nah, lantas langkah apa sih yang dilakukan di Snapcap untuk mengatasi hal tersebut? Karena saat ini kan boleh dikatakan angka COVID sudah mulai menurun, Pak. Ya, seperti apa sih langkah di Snapcap sendiri? Kita bersyukur gugus tugas sudah sukses melaksanakan tugasnya sehingga COVID kita agak melandai, ya, sudah bagus. Artinya perekonomian kembali semangat bekerja lagi kembali, banyak perhotelan yang terbuka, banyak usaha-usaha yang kembali aktif terbuka, sehingga apa? Ini menandakan bahwa tenaga kerja itu dipanggil kembali untuk bisa bekerja di tempat usaha mereka. Nah, itu dilakukan. Namun tentunya ada yang PHK juga. Nah, ini yang PHK tentunya kita mediasi di sini untuk mereka dapatkan pesangon dan mereka dikembalikan kembali bekerja pada tempatnya. Nah, selanjutnya program-program strategis kita yang kami laksanakan di sini bagaimana memberikan peningkatan skill. Ya. Pertama itu adalah sertifikasi bagi karyawan dan pekerja dengan standar BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, standar internasional. Karena banyak pekerja kita yang di perhotelan dan pariwisata itu punya kemampuan tapi tidak punya standarisasi. Ini kita lakukan sertifikasi. Yang kedua, bagaimana memberikan kesempatan sumber daya manusia itu yang ada di Kota Makassar, mereka bisa kembali semangat, menggairahkan kembali semangat mereka. Pelatihanlah mereka, kita berikan LPK, pelatihan keterampilan seperti tenaga kerja mandiri, kemudian padat karya. Nah, ini program strategis di Senada Kota Makassar. Oke, ada TKM dan juga padat karya. Bisa dijelaskan mungkin lebih rinci, Pak Kadis, seperti apa sih yang dimaksudkan dengan TKM dan padat karya ini? Ya, terima kasih Dena. Ya, gini. TKM ini tenaga kerja mandiri, di mana itu adalah kelompok kerja atau kelompok masyarakat yang ada di wilayah kelurahan, di mana kelurahannya itu yang memberikan informasi kepada kita. Ada suatu kelompok remaja atau kelompok ibu yang memerlukan mempunyai kreativitas tapi tidak ada ruang. Nah, kita buatkan itu. Pertama kemarin adalah seperti membuat bawang goreng, ya itu. Kami ada sudah ke Babopas itu, bawang goreng pacerakan itu sudah dikirim ke Swiss. Mereka sudah bisa, mereka sudah maju semua. Yang kedua, seperti apa? Pembuatan tempat ucapan. Memang sederhana, karena memang waktunya 2 hari. Kemudian kita berikan mereka bahan-bahan untuk melanjutkan setelah mereka pelatihan. Nah, ini paling begitu. Jadi untuk TKM kami melihat ternyata laporan dari permintaan dari Pak Lurah, yang kedua dari Musrembang Kelurahan, yang musrembang kami data setahun sebelumnya. Kemudian ada permintaan
Tapi permintaan dari Pak Lurah bahwa ada kelompok remaja mereka yang memerlukan kegiatan penambahan skill sumber daya mereka. Nah ini kita lakukan. Nah begitu untuk TKM sendiri itu. Nah, kalau untuk padat karya kita ambil setahun sebelumnya dari Musrembang. Jadi usulan Musrembang setahun sebelumnya itu yang kita lakukan. Begitu. Ya, berarti akan ada evaluasi sebelumnya. Iya, betul. Nah, oke, kalau sudah ada TKM dan juga padat karya ini menarik juga. Tadi sempat dibahas soal pengangguran di Kota Makassar yang boleh katakan masih di angka 10%-an ya Pak Kadis. Ini apa langkah yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja sendiri? Apalagi ini masih boleh katakan suasana pandemi. Iya, betul. Suasana pandemi ini membuat kita tertahan untuk bergerak. Kreativitas kita agak tertutup agak terhambat, tapi kita tidak bisa demikian, terus harus semangat. Oleh sebab itu kemarin kami juga rencanakan bahwa kemarin kan ada programnya di Senaker itu magang ke Jepang dan ke Jerman. Tahun ini kita tidak kirim. Tahun lalu kita sudah kirim ada sekitar 12 orang ke Jepang dan ke Jepang. Tahun ini sebenarnya program strategis kita adalah ke Jerman, tapi karena Jerman meng-close dia punya untuk penerimaan magang terpaksa tahun depan. Tapi kami tetap melakukan pelatihan bahasa Inggris dan bahasa Jerman dan bahasa Jepang sebagai dasar untuk mereka. Tetap kita programkan di tahun ini. Kenapa? Persiapan untuk tes tahun depan. Ini normal nanti. Nah, ini yang kita lakukan sehingga saya berpikir begini. Bagaimana caranya untuk mengentaskan pengangguran? Pak Wali mengatakan bahwa coba Pak Kadis berpikir bagaimana membuat lembaga. Kemarin ada BLK Makassar di sini di Bakemenaker. Pak Wali mungkin ada BLK sendiri. Makanya saya mengusulkan kepada Pak Wali dan Pak Wali sangat mengapresiasi itu bahwa harus dibuat BLK Balai Latihan Kerja Pariwisata. Kenapa? Karena program Pak Wali Kota saat ini adalah bagaimana merangkum semua aset-aset atau peluang-peluang pariwisata Kota Makassar, utamanya pariwisata yang ada di pulau. Kan kemarin Pak Gubernur dan Pak Wali sudah melakukan tinjauan ke sana. Itu mereka sangat kebersihan, bagaimana kebersihan itu semua. Tapi sumber daya manusia kita apakah sudah cukup itu? Apa sudah memadai? Makanya kita lakukan BLK tersebut. Nah, BLK tersebut apa latihannya sederhana aja. Sederhana seperti barista, pelatihan barista, kemudian karakter pariwisata yang dibangun di situ juga. Kemudian pelatihan bahasa, ini bahasa yang utama. Nah, kami sudah siapkan nanti itu anggaran untuk bahasa di sana, BLK pariwisata. Apalagi di sana pembuatan kue tradisional. Jadi jangan kira kue tradisional itu olahan hasil itu harus ada dilatih juga BLK, bagaimana packagingnya, bagaimana manajemen penjualannya, marketing dan sebagainya. Di BLK tersebut akan menciptakan kelompok-kelompok profesional yang bisa bisa pertanggungjawabkan dan berstandar internasional. Itu BLK yang dilakukan. Sudah sampai tahap seperti apa sih? Terus terang saja, kadang kita bermimpi, tapi sekarang saya sudah dalam tahap desain sudah ada. Dan sudah ada persetujuan dari Kemenaker karena anggarannya dari Kemenaker. Nah, mereka tinggal tunggu saya ke Jakarta untuk membawa proposal. Saya berhadapkan sama Wali dan untuk melakukan itu. Itu tahun 2020 bisa dilakukan pembangunan. Kemudian pengisiannya nanti disiapkan dari Kemenaker. Sasaran pulau yang dimaksud ini di mana saja, Pak? Kalau saya rencana tidak tempat BLK nanti di Untia. Di Untia, kampung Desa Nelayan. Kan pulau-pulau itu semua nanti kan. Jadi akan menyisir semua pulau yang utamanya sebenarnya pembangunan karakter pariwisata itu bagi masyarakatnya yang harus dilakukan. Terakhir ini Pak Kadis, apa sih yang harus dilakukan masyarakat ini? Apalagi kembali lagi saat ini kita dibutuhkan untuk saling menguatkan satu sama lain, saling merangkul di saat ekonomi sudah mulai membaik. Apa yang harus dilakukan masyarakat ketika misalnya ingin membutuhkan informasi pekerjaan ataupun mungkin misalnya ingin kembali bekerja tapi butuh mediasi, apa yang harus dilakukan dan bagaimana tanggapan dari Dinas Tenaga Kerja itu? Jadi begini ya, kami sebagai lembaga yang pembina bagi tenaga kerja dan baik itu orang pengangguran maupun orang yang sudah bekerja. Jadi kami membuka informasi seluas-luasnya. Pertama kami medsos kami sangat aktif ya, aktif di Instagram, Facebook dan sebagainya, di Twitter dan sebagainya. Kami lengkap di situ. Kemudian yang kedua informasi yang adalah kita punya website. Website kami itu yang paling aktif saya berani beradu dengan beberapa SKPD yang lain di Senaker paling aktif. Terupdate semua berita-beritanya. Kenapa? Karena itu adalah lembaga informasi bagi
pekerjaannya. Kemudian bisa kita komunikasi di situ. Iya. Ya. Yang kedua, saya buka layanan pengaduan ketenagakerjaan yang di bawah. Di bawah di sini ada poskonya yang menerima pengaduan ketenagakerjaan semua. Tanya ini, bagaimana cara ketika misalnya ada pekerja yang memiliki pendapatan di bawah 5 juta itu, apa yang dia harus lakukan untuk mendapatkan insentif kalau tidak salah 600.000 ya? 600.000 ya, gini deh ya. Jadi ini adalah program subsidi bantuan upah, program strategis dari pemerintah pusat yang sangat luar biasa, yang saya sangat membantu pekerja kita. Tapi sekarang ini kan ada konsep-konsep, ada kemarin prakerja, ada BLT. Nah ini juga skemanya lain. Jadi orang kemarin katakan, kenapa ada skema begini lagi? Memang ini adalah untuk memperkecil atau memperbesar ruang bantuan-bantuan tersebut. Nah, BLT bantuan subsidi bantuan upah ini diberikan kepada karyawan atau pekerja yang di bawah 5 juta. Tapi catatan mereka harus terdaftar sebagai peserta BPJS aktif, ya, dengan biaya per bulan itu 150.000 pembayarannya, ya. Nah, kemudian kepada mereka yang 5 juta tersebut non ASN dan non pegawai BUMN. Jadi tenaga kontrak di Kota Makassar juga dapat. Jadi kemudian mereka diberikan secara berkala sebanyak 2,4 dengan catatan bahwa mereka diberikan 600.000 per bulan. Per 2 bulan diberikan 1,2. Kenapa per 2 bulan? Karena dianggap per 2 bulan bisa mengcover semua, cukup besar kan, cukup banyak. Kalau 600 kan agak kecil kan, 1,2. Kemudian mereka akan diberikan melalui rekening mereka, bukan diberikan secara tunai tapi non tunai secara rekening. Ya. Oke, ada berapa jumlah Makassar, Pak? Makassar sampai saat ini 800.000, sudah terdata di BPJS 800.000. Oke, baik. Saya rasa cukup Pak Kadis, terima kasih sudah memberikan waktunya. Mudah-mudahan Dinas Tenaga Kerja bisa mewujudkan mimpi PJ Wali Kota Makassar untuk menciptakan BLK pariwisata ya. Kita harus berani di mimpi. Kalau kita tidak pernah berpikir akan pernah sampai ke tujuan kita. Baik. Ya, dan itu tadi sahabat Prof Rudi perbincangan saya bersama Kadis Naker Kota Makassar, dan apapun itu kita mengharapkan bahwa data dari peserta masyarakat kita ini bisa kembali aktif untuk bekerja. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.